Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian. Pattern Raw Cerit malam ini sudah menunggu. Di sebuah pinggiran kota kecil di Jawa Barat, berdiri sebuah warung sederhana beratapkan seng dan berdinding kayu tua. Di papan depan tertulis dengan cat merah besar, "Nasi goreng Pak Feris, pedasnya bikin nagih." Warung itu berdiri tepat di tepi jalan raya yang ramai dilalui truk dan motor setiap malam. Di dalamnya, aroma bawang putih tumis, kecap manis dan telur goreng menyebar ke udara, memancing siapapun yang lewat untuk berhenti sejenak. Pemilik warung itu, Pak Feris, seorang pria berumur sekitar 40 tahun, tubuhnya agak kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan wajahnya sering tampak lelah. Di sisinya selalu ada Bu Atun, istrinya yang setia, perempuan ramah tapi tegas yang membantu melayani pembeli sambil menjaga dua anak mereka, Rian dan Nisa, yang duduk di bangku panjang mengerjakan PR sekolah. Malam itu, warung terlihat lengang. Angin malam bertiup membawa debu jalanan. Hanya satu pembeli yang duduk di kursi plastik, menatap bosan ke layar ponsel sambil menunggu pesanannya. Sementara di seberang jalan, warung nasi goreng Pak Wandi tampak penuh sesak, ramai dengan suara tawa pembeli dan dentingan piring. Bu Atun memandangi suasana itu dengan wajah murung. "Dulu orang tengantri di sini, Feris. Sekarang yang datang bisa dihitung jari," ucapnya lirih. Pak Feris diam saja. Tangannya tetap cekatan mengaduk nasi di atas wajan besar, tapi matanya kosong. Api dari kompor menyala besar, memantulkan warna jingga di wajahnya yang mulai basah oleh keringat. Suara motor berhenti di depan warung Pak Wandi. Dua anak muda turun, tertawa, lalu duduk di sana. Pak Wandi, pria bertubuh gemuk dengan senyum lebar, menyapa mereka ramah sambil menepuk-nepuk wajan besarnya yang beruap harum. Bau nasi gorengnya sampai ke seberang jalan, menusuk hidung Pak Feris dan istrinya. "Dia baru buka 3 bulan, tapi sudah ramai seperti itu," gumam Bu Atun. "Katanya resepnya dari keluarganya di Bandung, tapi aku dengar dia juga sering pergi ke tempat dukun malam-malam." Pak Feris tidak menjawab, ia hanya menatap warung seberang itu lama, sampai bara api di kompor mulai mengecil. Dalam hatinya ada sesuatu yang mendidih, antara iri, kesal, dan putus asa. Warung itu adalah satu-satunya sumber hidup keluarganya. Sejak pelanggan berpindah ke warung Pak Wandi, penghasilan menurun tajam. Kadang mereka hanya makan sisa dagangan malam sebelumnya. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tidak ada lagi pembeli. Warung itu sepi. Hanya suara jangkrik dan angin yang berhembus membuat lampu bohlam di atas meja bergoyang pelan. Bu Atun menguap kecil lalu berkata, "Sudah, tutup saja Feris, besok juga jualan lagi." Pak Feris menatap istrinya sebentar, lalu mematikan kompor. Saat ia hendak mengangkat wajan, tiba-tiba lampu berkedip 2 kali. Dan dari arah jalan terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Seorang lelaki tua berpakaian hitam lusuh berdiri di depan warung. Rambutnya panjang sampai bahu. Wajahnya keriput, matanya tajam tapi redup seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Ia tersenyum aneh sambil menunjuk papan warung yang hampir pudar. "Warungmu sepi ya, anak Feris?" Suaranya serak dan berat seperti berasal dari dalam perut. Pak Feris tertegun. "Iya Pak, sekarang orang-orang lebih suka ke warung seberang." Lelaki itu tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Rezeki itu bisa dicari dengan banyak cara, asal kau berani membayar harganya." Bu Atun yang dari dalam merasa tidak nyaman. Ia memandangi lelaki itu dari balik tirai dapur. Dan entah kenapa tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Lelaki itu menatap langsung ke arahnya. Meski tirai belum terbuka, tatapan matanya seperti menembus segalanya. "Aku tahu caranya supaya warungmu ramai lagi," lanjutnya. "Tapi jalan itu bukan untuk orang penakut. Pergilah ke Gunung Karang, Banten. Carilah seseorang bernama Mak Darmi. Katakan padanya bahwa kau ingin rasa nasi gorengmu tidak pernah terlupakan oleh siapapun yang mencicipinya." Setelah mengucapkan itu, lelaki tua itu berbalik. Berjalan perlahan ke arah gelap. Langkahnya berat tapi tidak menimbulkan suara di tanah berdebu itu. Pak Feris ingin memanggilnya, tapi lidahnya keluh. Saat ia menatap jalanan, lelaki itu sudah hilang. Lenyap seolah menembus udara malam. Bu Atun keluar dari dapur dengan wajah pucat. "Siapa itu tadi?" "Entahlah, tapi dia tahu namaku," jawab Pak Feris pelan. "Malam itu kami tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata,
Terngiang suara serak lelaki itu di kepalanya. Rezeki itu bisa dicari dengan banyak cara, asal kau berani membayar harganya. Dan entah kenapa di dapur warungnya, kuali besar itu seperti bergetar pelan sendiri, seolah ada sesuatu yang mulai hidup di dalamnya. Malam berikutnya turun dengan cepat. Langit pekat tanpa bintang, udara lembab, dan aroma tanah basah bercampur dengan sisa asap kompor dari warung nasi goreng yang baru saja ditutup. Pak Feris duduk di bangku kayu depan warungnya. Rokok di tangannya sudah hampir habis, tapi pikirannya masih penuh dengan suara lelaki tua, misterius yang datang malam sebelumnya. Kata-katanya terus terngiang di kepala. Rezeki bisa dicari dengan banyak cara, asal kau berani membayar harganya. Angin berhembus dingin membuat dedaunan di sekitar warung bergoyang pelan. Di kejauhan terdengar suara lolongan anjing yang panjang dan lirih, membuat bulu kuduk berdiri. Bu Atun sudah masuk lebih dulu bersama anak-anak, tapi Pak Feris belum mau tidur. Ia menatap wajan besarnya yang tergantung di dapur, mengkilap terkena cahaya lampu. Entah kenapa malam itu ia merasa seperti ada mata yang menatap balik dari permukaan logam wajan itu. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Terdengar suara dari belakang warung seperti benda keras dijatuhkan. Pak Feris berdiri cepat, menoleh ke arah dapur. Siapa di sana? Suaranya serak, sedikit gemetar, tak ada jawaban. Hanya suara angin yang lewat, membawa bau amis samar. Ia berjalan pelan ke dapur, langkahnya berat dan setiap papan lantai yang diinjak menimbulkan bunyi krik, krik. Saat ia sampai di dapur, ia melihat sesuatu yang aneh. Kuali besar di atas kompor bergerak sendiri, bergetar pelan seperti ada yang mengaduk dari dalam. Api di bawah kompor menyala padahal gas sudah dimatikan sejak tadi. Wajah Pak Feris memucat. Ia melangkah mendekat perlahan. Tangan kanannya bergetar ketika menyentuh gagang wajan. Saat hendak mengangkatnya, dari dalam terdengar suara pelan. Feris. Ia terlonjak mundur. Suaranya jelas. Suara itu memanggil namanya tapi serak dalam dan seperti berasal dari perut bumi. Siapa itu? Teriaknya panik. Tak ada jawaban, hanya suara berdesis seperti bisikan ribuan orang kecil di dalam kuali. Malam itu Pak Feris tidak berani tidur. Ia menutup wajan itu dengan kain, tapi suara berbisik itu tetap terdengar sampai subuh. Keesokan harinya, warung tetap sepi. Hanya satu pembeli datang, seorang tukang ojek langganan. Tapi anehnya, saat memakan nasi goreng buatan Pak Feris pagi itu, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Pak, rasa nasi gorengnya enak, tapi kayak ada bau tanah kuburan, gumamnya lirih. Ia buru-buru pergi tanpa menghabiskan makanannya. Bu Atun melihat itu dan mulai cemas. Fer, apa kamu ganti bumbu? Pak Feris menggeleng. Enggak, sama seperti biasa. Tapi dalam hati ia tahu rasanya memang berbeda. Ada rasa pahit samar di ujung lidah. Rasa yang tidak pernah muncul sebelumnya. Siang itu saat istirahat ia duduk sendiri di bangku belakang warung. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Tapi matanya terus terarah pada pepohonan di ujung jalan. Seperti ada bayangan hitam berdiri di sana mengamatinya. Bayangan itu tinggi, tubuhnya kurus panjang, dan hanya tampak sebentar sebelum hilang di balik pohon. Malamnya, ketika semua sudah tidur, Pak Feris mendengar suara langkah kaki di luar warungnya. Pelan tapi jelas. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Ia menahan napas menunggu. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara yang sama dengan malam sebelumnya. Suara lelaki tua itu. Sudah kau pikirkan, Feris? Kau ingin warungmu ramai kembali? Pak Feris menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Siapa kau sebenarnya? Yang bisa membawamu pada rezeki besar. Tapi kau harus pergi ke tempatku, ke Gunung Karang. Bawa sesuatu yang bisa menandakan kau penjual nasi goreng sejati, kualimu, bumbumu, dan darah hewan yang disembelih tanganmu sendiri. Suara itu makin berat, bergema seperti datang dari berbagai arah sekaligus. Di sana kau akan bertemu Mak Darmi. Ia menunggu. Jangan terlambat sebelum warungmu benar-benar mati, hening. Setelah itu tak ada suara lagi. Tapi dari celah pintu, tampak bekas tapak kaki basah, panjang dan aneh. Hanya 3 jari di setiap kaki, seperti bukan milik manusia. Bu Atun terbangun karena mendengar suara suaminya berbicara sendiri. Ia melihat Pak Feris berdiri kaku di depan pintu, wajahnya pucat, matanya kosong menatap kegelapan luar. Fer, kamu bicara sama siapa? Pak Feris menoleh perlahan lalu berkata dengan suara lemah. Besok aku mau ke Banten, ada yang harus aku temui. Bu Atun terkejut. Banten?
Buat apa jauh-jauh ke sana? Cari cara biar warung ini hidup lagi. Ia lalu kembali duduk menyalakan rokok. Di ujung rokoknya, bara merah itu memantul di matanya yang sudah tidak sama seperti dulu. Dingin, penuh niat yang tak bisa dijelaskan. Di luar, angin bertiup keras. Dari arah dapur, kain penutup wajan tiba-tiba jatuh ke lantai. Saat Bu Atun melihat ke sana, wajan itu kembali bergetar pelan, dan dari permukaannya muncul asap hitam tipis yang mengalir seperti tangan, menyentuh lantai lalu menghilang. Malam itu, rumah kecil mereka terasa berbeda. Seolah sesuatu yang tidak terlihat telah masuk dan mulai menetap di sana. Dan tanpa disadari, perjalanan Pak Feris menuju dunia gelap pesugihan baru saja dimulai. Subuh itu, embun masih menempel di daun dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ayam di belakang rumah belum sempat berkokok ketika Pak Feris sudah bangun, menyiapkan diri dalam diam. Ia memakai jaket lusuh, memasukkan beberapa bungkus nasi goreng ke dalam tas kecil, dan mengambil kuali besar yang biasa ia pakai memasak. Bu Atun menatapnya dari pintu kamar dengan wajah heran. "Fer, kamu benar-benar mau pergi?" Pak Feris tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan sambil memeriksa motornya. "Cuma sebentar. Katanya di sana ada orang yang bisa bantu." "Bantu apa, Fer?" Suara Bu Atun bergetar. "Bantu supaya kita bisa hidup lebih layak." Jawabnya singkat, lalu menyalakan motor. Ia meninggalkan rumah saat langit masih kelabu. Angin pagi menusuk tulang, tapi di dalam dadanya ada dorongan kuat yang sulit dijelaskan, antara nekat dan terhipnotis oleh rasa ingin tahu. Perjalanan ke Gunung Karang, Banten, memakan waktu hampir 6 jam. Jalan yang ia lalui semakin lama semakin sepi. Pepohonan tinggi berdiri rapat di kiri kanan jalan, menutupi sinar matahari. Udara yang tadinya segar berubah lembab dan berbau aneh, seperti tanah basah yang lama tak tersentuh manusia. Ketika sampai di sebuah desa kecil di lereng gunung, Pak Feris berhenti di depan warung kopi tua. Di sana seorang kakek berpeci hitam sedang duduk menyesap kopi. "Permisi, Pak," sapa Feris. "Apa benar di sini tempat menuju Gunung Karang?" Kakek itu menatapnya lama tanpa menjawab. Matanya keruh tapi tajam. Setelah beberapa detik, ia mengangguk pelan. "Betul. Tapi kalau kau ke sana untuk hal duniawi, sebaiknya pulang saja." Pak Feris terdiam. "Saya hanya ingin rezeki, Pak." Kakek itu menghela napas panjang. "Rezeki bisa dicari di bumi, Nak. Tapi kalau kau mencarinya di bawah tanah, kau tak akan pulang dengan tubuh yang sama." Ucapan itu membuat bulu kuduknya berdiri, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mengucap terima kasih lalu melanjutkan perjalanan menuju jalur hutan. Begitu memasuki area hutan Gunung Karang, suasana berubah drastis. Cahaya matahari hampir tak menembus pepohonan. Suara burung dan serangga hilang, digantikan desiran angin yang seperti bisikan halus di telinganya. Daun-daun kering bergeser sendiri, dan dari balik kabut tipis tampak bayangan-bayangan hitam bergerak pelan di antara batang pohon. Motor tak bisa lewat lagi. Ia memutuskan berjalan kaki sambil membawa kuali besar di tangannya. Setiap langkah terasa berat. Di beberapa tempat, tanahnya seperti lembek, dan dari bawah muncul gelembung kecil berbau busuk. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar dari kejauhan. "Feris!" Ia berhenti. Suara itu jelas memanggil namanya. "Kau datang juga." Suara itu terdengar lembut tapi membuat darahnya terasa dingin. Ia menoleh ke kanan ke arah semak-semak. Dari balik kabut muncul sesosok perempuan tua dengan pakaian hitam lusuh, rambut panjang acak-acakan, dan kulit yang tampak seperti kering terbakar matahari. Matanya putih tanpa bola mata. "Aku sudah tahu kau akan datang," katanya sambil tersenyum miring. "Aku Mak Darmi." Pak Feris terdiam, tubuhnya kaku. "Jangan takut," lanjutnya. "Kau ingin rezeki kan? Biar aku bantu. Tapi semua ada syaratnya." Mak Darmi berjalan mendekat. Langkahnya pelan tapi suaranya menggema seperti datang dari berbagai arah. Ia mengambil kuali dari tangan Pak Feris lalu menatap isinya. Nasi goreng yang dibungkus daun pisang. "Buka," katanya pelan. Saat Feris membuka bungkus itu, aroma nasi goreng langsung keluar. Tapi Mak Darmi mencelupkan jarinya yang hitam ke dalamnya. Lalu menjilat perlahan. "Kurang derap," gumamnya. "Untuk rasa yang tak akan dilupakan manusia, kau harus mencampurnya dengan darah kehidupan." Ia lalu mengeluarkan seekor ayam hitam dari karung yang dibawanya. Tanpa bicara, ia menyembelihnya di depan Pak Feris. Darah segar itu ditampung di mangkuk kecil dan diserahkan padanya. "Campur ini ke dalam nasi gorengmu.
Bacalah nama mereka yang akan kau serahkan. Pak Feris menatap mangkuk itu dengan gemetar. Nama siapa? Mak Darmi tersenyum. Kau punya keluarga bukan? Feris mundur selangkah, napasnya tersengal. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Tak perlu kau sakiti. Mereka hanya akan jadi bagian dari janji. Semakin dekat denganmu, semakin besar rezekimu. Mak Darmi menunduk berbisik pelan sambil menabur abu hitam ke udara. Angin langsung berputar kencang membuat pohon-pohon berderak. Dari tanah muncul asap tebal berwarna merah gelap, dan dari dalamnya terdengar suara tawa. Tawa yang dalam dan nyaring. Feris, kau sudah dipilih? Feris menutup telinganya. Tapi suara itu justru semakin keras memenuhi kepalanya. Ia berlutut pusing, dunia seolah berputar. Ketika ia membuka mata, Mak Darmi sudah berdiri tepat di depannya sambil menaruh kuali itu ke tanah. Di dalamnya, nasi goreng tadi telah berubah warna menjadi merah kehitaman, berasap dan berbau seperti daging terbakar. Mulai malam ini, siapapun yang makan nasi gorengmu akan ketagihan, kata Mak Darmi dengan senyum dingin. Tapi ingat, setiap malam Jumat kau harus memasak untuk mereka. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lupa. Karena kalau kau berhenti, mereka akan menagih. Feris menatap wajah Mak Darmi, dan sekejap ia melihat bayangan lain di balik tubuh perempuan itu. Sosok tinggi besar berbulu hitam, bermata merah berdiri di belakangnya sambil menggeram pelan. Mak Darmi menepuk bahunya. Sekarang pulanglah. Mulailah daganganmu. Dan jangan coba-coba melanggar janji. Saat perjalanan pulang, langit tiba-tiba gelap meski masih sore. Petir menyambar jauh di atas gunung. Setiap kali kilat menyala, Feris melihat sosok hitam itu berjalan di antara pepohonan. Selalu di belakangnya. Ketika ia sampai di motornya, kuali di tangannya bergetar pelan seperti hidup. Suara perempuan tua itu masih terngiang di kepalanya. Mulai malam ini, mereka akan makan bersamamu. Dan sejak hari itu hidup Pak Feris tak lagi sama. Sudah seminggu sejak Pak Feris kembali dari perjalanan misteriusnya ke Gunung Karang. Sejak hari itu ia berubah. Ia tidak banyak bicara, lebih sering termenung, dan setiap malam selalu memasak sendirian di dapur warungnya. Bu Atun merasa heran tapi juga lega. Entah bagaimana semenjak kepulangan suaminya, warung nasi goreng mereka perlahan kembali ramai. Orang-orang yang dulu memilih warung Pak Wandi kini satu persatu kembali datang. Entah kenapa, nasi goreng Pak Feris sekarang rasanya beda. Ujar seorang pelanggan. Lebih gurih, lebih wangi. Sekali makan pengen lagi. Setiap malam, antrian di depan warung semakin panjang. Motor-motor parkir sampai ke pinggir jalan. Bau nasi goreng yang digoreng Pak Feris benar-benar menggoda. Membuat siapapun yang mencium aromanya langsung lapar meski baru saja makan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Semua orang memuji rasa nasi goreng itu. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan rasanya, seolah ada sesuatu di dalamnya yang membuat mereka ketagihan. Malam itu ketika warung sudah sepi, Bu Atun berjalan ke dapur untuk membantu suaminya membersihkan peralatan. Tapi langkahnya terhenti. Dari balik pintu ia melihat Pak Feris masih memasak, padahal semua pelanggan sudah pulang. Kuali besar di atas kompor berisi nasi goreng yang masih diaduk, tapi bukan itu yang membuat darahnya membeku. Di belakang suaminya, ada bayangan tinggi besar berwarna hitam pekat, berdiri menunduk dengan tangan panjang seperti cakar. Bayangan itu bergerak mengikuti gerakan tangan Feris, seperti ikut memasak. Bu Atun menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia mundur pelan, tapi tanpa sengaja kakinya menyenggol ember. Suara celang membuat Pak Feris menoleh. Atun, kau ngapain di sana? Suara suaminya datar dan dingin. Matanya merah, wajahnya pucat seperti orang tidak tidur berhari-hari. Bu Atun gemetar. Kamu lagi masak buat siapa, Fer? Buat tamu, jawabnya singkat. Mereka lapar. Mereka harus makan dulu sebelum pergi. Sebelum Bu Atun sempat bertanya lagi, angin berhembus dari arah dapur, membuat lampu bergoyang dan nyaris padam. Aroma nasi goreng yang tadinya harum tiba-tiba berubah amis dan menyengat. Ia melihat sekilas isi wajan. Nasi goreng itu berwarna kemerahan, seperti disiram darah. Keesokan harinya, warung semakin ramai. Banyak orang datang bahkan dari luar desa. Ada yang bilang, setiap kali makan nasi goreng Pak Feris mereka mimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka duduk di sebuah meja panjang di tempat gelap, dikelilingi bayangan-bayangan hitam yang makan bersama mereka. Tapi anehnya, keesokan harinya mereka tetap ingin datang lagi. Pak Wandi, pesaing yang warungnya di seberang jalan, mulai curiga. Ia melihat dari kejauhan, warung Pak Feris yang dulu sepi kini penuh pembeli dari sore sampai dini hari.
Padahal rasa nasi gorengnya dulu biasa saja. Aneh, gumamnya. Nggak mungkin cuma karena resep baru. Malam itu diam-diam Pak Wandi mengintip dari balik pohon. Ia melihat Pak Feris memasak dengan sangat cepat. Seperti tangannya digerakkan oleh sesuatu. Di dalam wajan nasi goreng berasa pekat dan sesekali terdengar suara mendesis seperti ular. Ketika Feris menabur kecap, dari wajan itu keluar asap berwarna merah gelap. Dan di antara asap itu, tampak bayangan wajah-wajah manusia yang seolah berteriak minta tolong. Pak Wandi terperanjat. Ia menutup mulut hampir berteriak, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Dari arah dapur, mata merah menatap ke arahnya. Bukan mata Feris, tapi milik sosok tinggi yang berdiri di belakangnya. Sosok itu perlahan menunduk, wajahnya gelap tanpa bentuk, dan hanya terdengar suara berat mengeram. Kau lihat sesuatu? Pak Wandi langsung lari terbirit-birit, napasnya tersengal. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tapi sejak malam itu ia mulai sakit. Setiap kali mencoba tidur, ia mimpi melihat dirinya duduk di warung Pak Feris makan nasi goreng berwarna darah. Sementara itu, di rumah, Bu Atun semakin cemas. Setiap malam suaminya selalu bangun pukul 2 dini hari untuk memasak. Kadang ia mendengar suara orang berbicara dari dapur, padahal tidak ada siapapun di sana. Suatu malam ia memberanikan diri mengintip lagi. Kali ini ia benar-benar ingin tahu. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di depan kompor Pak Feris tidak sendiri. Di sekelilingnya berdiri 3 sosok hitam besar tanpa wajah, melingkar seperti penjaga. Di wajan, sesuatu menggelembung dan mengeluarkan bau busuk seperti daging busuk terbakar. Salah satu makhluk itu menunduk ke arah Feris dan berbicara dengan suara berat. Mereka sudah makan. Besok beri kami lebih banyak. Kami lapar. Bu Atun menutup mulutnya, air matanya mengalir tanpa sadar. Ia mundur, tapi tiba-tiba lantai kayu di bawah kakinya berderit. Salah satu makhluk itu langsung menoleh ke arah pintu. Ada yang mengintip. Bu Atun langsung berlari ke kamar dan pura-pura tidur. Tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar. Saat Feris masuk beberapa menit kemudian, wajahnya masih pucat dengan mata merah menyala. Ia duduk di tepi ranjang dan berbisik pelan. Kalau kau sayang anak-anak, jangan pernah tanya apapun soal dapur. Bu Atun tidak berani menjawab. Di luar, terdengar suara wajan beradu sendiri padahal tak ada siapapun di dapur. Suara itu diikuti bisikan samar yang berulang-ulang memanggil nama suaminya. Feris, masak lagi? Kami lapar. Malam itu warung mereka memang jadi warung paling ramai di desa. Tapi di balik bau sedap nasi gorengnya, tersembunyi aroma kematian yang pelan-pelan mulai menunggu waktu untuk menagih janji. Sejak malam itu Bu Atun tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan 3 makhluk hitam di dapur selalu muncul di benaknya. Tubuh tinggi menjulang, wajah tanpa mata, dan suara berat yang berulang-ulang meminta makan. Namun yang lebih menakutkan, setiap pagi setelah kejadian itu, ia mencium bau amis seperti darah yang mengering di sekitar dapur. Walau sudah disiram air sabun berkali-kali, baunya tak pernah hilang. Di luar, warung mereka semakin ramai. Orang-orang datang dari desa lain. Katanya, nasi goreng buatan Pak Feris bisa menyembuhkan sakit kepala, menambah tenaga, bahkan membuat orang semangat bekerja. Semua orang ketagihan. Tapi diam-diam, beberapa pelanggan mulai menghilang setelah makan di sana. Suatu sore, seorang pedagang sayur bernama Mbak Sarti mampir ke warung setelah pulang dari pasar. Ia memesan 1 piring nasi goreng telur. Aromanya bikin lapar banget, Mas Feris, katanya sambil tersenyum. Pak Feris hanya mengangguk, matanya kosong. Saat nasi goreng dihidangkan, Mbak Sarti langsung makan dengan lahap. Tapi ketika suapan terakhir masuk ke mulutnya, ia tiba-tiba terdiam kaku. Matanya melotot, wajahnya pucat, lalu tanpa berkata apa-apa ia berdiri, meninggalkan uang di meja dan berjalan pergi. Tak lama kemudian, warga menemukan motornya tergeletak di pinggir jalan. Mbak Sarti hilang, tak ada jejak. Bu Atun mendengar kabar itu dari tetangga dan jantungnya langsung berdegup kencang. Dalam hati kecilnya ia mulai yakin, ada sesuatu yang tidak beres dengan nasi goreng buatan suaminya. Malamnya ia memberanikan diri masuk dapur setelah Feris tidur. Ia menyalakan lampu minyak, membuka tutup kuali besar di pojok dapur, dan hampir menjerit. Di dalamnya masih tersisa-sisa nasi goreng berwarna kemerahan, tapi ada potongan kuku manusia, rambut dan serpihan kecil seperti kulit. Tangannya gemetar hebat, ia ingin menjerit.
tapi suara tertahan di tenggorokannya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah kaki pelan. Kau tak seharusnya lihat itu, Tun. Pak Ferris berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan wajah dingin. Matanya merah menyala seperti bara api. Mereka yang makan harus dibayar. Aku hanya memenuhi janji. Janji apa, Fer? Jerit Bu Atun. Apa yang kamu lakukan di gunung waktu itu? Pak Ferris mendekat perlahan. Suaranya serak dan berat. Aku cuma ingin warung kita ramai lagi. Aku disuruh kasih bumbu khusus. Setiap kali mereka makan, makhluk itu senang. Dan kalau mereka senang, rezeki kita lancar. Bu Atun mundur, air matanya jatuh. Tapi itu darah manusia, Fer. Kau sadar nggak? Aku tahu, jawabnya pelan. Tapi semua sudah terlambat. Mereka sudah menandai warung ini. Sejak malam itu, suasana di warung semakin aneh. Lampu sering berkedip, bau amis makin kuat. Kadang pelanggan mendengar suara bisikan dari arah dapur. Suara perempuan menangis, suara anak kecil tertawa. Bahkan suara sendok beradu tanpa ada yang memegangnya. Beberapa pelanggan mulai ketakutan. Tapi anehnya, mereka tetap datang lagi keesokan harinya. Seperti dikendalikan sesuatu. Suatu malam saat Bu Atun hendak menutup warung, ia mendengar suara seseorang dari dapur. Masih lapar. Masak lagi, Ferris. Ia berlari ke arah dapur. Tak ada siapa-siapa. Tapi kuali di atas kompor bergerak sendiri, mengaduk nasi goreng tanpa api. Dari dalamnya muncul gelembung-gelembung darah yang meletus pelan seperti napas makhluk hidup. Lampu tiba-tiba padam, gelap total, lalu muncul suara langkah kaki berat. Saat kilat menyambar dari luar jendela, Bu Atun melihat sosok tinggi hitam berdiri di pojok dapur. Wajahnya separuh terbakar, separuh tertutup kain merah. Tangannya panjang dan tajam menuding ke arahnya. Sekarang giliranmu yang masak. Bu Atun menjerit dan lari keluar rumah. Tapi di depan warung, semua pembeli yang tadi makan kini berdiri diam, menatapnya dengan wajah kosong. Mulut mereka terbuka meneteskan darah segar. Kami lapar, Bu. Masak lagi. Ia berlari ke jalan sambil menjerit, memanggil nama suaminya, tapi yang keluar dari dapur bukan Ferris, melainkan sosok tinggi itu, membawa kuali besar meneteskan darah. Dari dalam kuali muncul suara lirih, suara suaminya sendiri yang memanggil-manggil minta tolong. Pagi harinya, warga menemukan warung itu terbakar sebagian, tapi anehnya, tidak ada api. Dindingnya menghitam dan di tengah dapur hanya tersisa kuali besar yang masih hangat. Di dasar kuali itu terdapat sidik jari manusia yang terbakar dan serpihan kain baju milik Ferris. Sejak hari itu, warung tersebut ditinggalkan. Tapi kadang, saat malam Jumat, warga yang lewat masih mencium bau nasi goreng yang harum bercampur amis darah. Dan di antara kabut malam ada bayangan lelaki sedang mengaduk kuali sambil berbisik, masak lagi. Mereka lapar. 3 malam setelah warung itu terbakar, warga desa masih membicarakan kejadian mengerikan yang menimpa keluarga Pak Ferris. Tak ada yang tahu pasti kemana mereka pergi. Tidak ada jasad, tidak ada jejak. Hanya kuali besar berlumuran darah yang tetap hangat meski api sudah padam. Sejak saat itu tidak ada satupun warga yang berani lewat di depan warung itu saat malam. Mereka bilang, setiap pukul 12 malam, ada suara sendok beradu dengan wajan, diikuti aroma nasi goreng yang begitu menggoda, tapi bercampur bau anyir yang membuat kepala pusing. Suatu malam seorang pemuda bernama Randy, anak muda dari desa sebelah, nekat mendatangi warung itu. Ia tak percaya cerita-cerita hantu yang beredar, paling cuma cerita buat nakutin orang. Gumamnya sambil menyorotkan senter ke arah bangunan tua itu. Warung itu tampak gelap, dinding kayunya hangus sebagian, papan namanya jatuh miring. Tapi entah kenapa, dari dalamnya muncul aroma nasi goreng yang sangat kuat. Harum, gurih seperti baru dimasak. Randy menelan ludah. Siapa yang masak di jam segini? Ia melangkah pelan masuk ke dalam. Lantai warung berdebu, kursi-kursi terbalik, dan di pojok dapur, kuali besar itu masih ada. Kuali itu menghitam, tapi bagian bawahnya memantulkan cahaya merah, seperti bara. Tiba-tiba, masak lagi. Bisikan itu terdengar pelan dari arah kuali. Randy terhenti. Sinar senternya bergetar di tangannya. Masak lagi, lapar. Ia menelan ludah, lalu mendekat. Siapa di sana? Dari dalam kuali muncul asap hitam pekat, menyebar ke seluruh ruangan. Asap itu berputar membentuk bayangan wajah seseorang. Wajah Pak Ferris, dengan mata merah menyala dan kulit melepuh. Mereka belum kenyang, Randy. Kau mau coba rasanya? Sebelum sempat kabur, tangan hitam keluar dari dalam kuali. Mencengkeram pergelangan tangan Randy dengan kuat. Kulitnya langsung melepuh seperti tersiram air mendidih.
Ia menjerit dan menarik diri sekuat tenaga, lalu berlari keluar warung tanpa menoleh lagi. Ketika ia berhasil tiba di rumahnya, tangannya sudah penuh luka melepuh. Ia bercerita pada orang tuanya sambil menangis ketakutan, tapi anehnya, esok pagi luka itu hilang. Hanya meninggalkan bekas sidik jari kecil seperti tangan anak-anak di kulitnya. Kabar itu cepat menyebar. Warga makin yakin bahwa roh Pak Feris dan keluarganya belum tenang. Mereka percaya, karena pesugihan itu belum lunas, makhluk-makhluk yang memberi kekayaan masih menagih darah dan jiwa. Malam-malam berikutnya, warga sekitar mendengar hal yang lebih menyeramkan. Kadang terdengar suara perempuan menangis dari dalam warung. Kadang suara anak kecil memanggil, "Bu, lapar bu." Dan jika seseorang cukup berani untuk mendekat, ia akan melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di lantai dapur, mengaduk sesuatu dalam kuali besar. Suaranya lirih, seperti memanggil-manggil seseorang. Feris, apinya padam. Mereka belum kenyang. Pada malam Jumat, seorang ustaz setempat, Ustaz Hamdan, bersama beberapa warga, mencoba membersihkan warung itu. Mereka membawa air doa, ayat-ayat suci dan membakar kemenyan untuk mengusir makhluk yang bersemayam. Begitu mereka masuk, udara berubah dingin. Lampu petromak yang mereka bawa bergetar seperti ditiup angin kencang, padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Ustaz Hamdan mulai membaca ayat-ayat suci, tapi baru beberapa kalimat, suara tawa perempuan terdengar dari atas langit-langit. Tawa itu melengking panjang, diikuti suara anak kecil menangis. "Pergi dari sini, ini warung kami. Kalian gak boleh matiin apinya." Salah satu warga yang membawa ember air doa berteriak, "Ustadz, kuali itu panas sendiri." Mereka semua menatap ke arah dapur. Benar saja kuali besar itu menyala merah, seperti dipanaskan dari dalam. Dari dalamnya muncul cairan merah kental menetes ke lantai, mendesis seperti darah mendidih. Mereka lapar. "Masak lagi." Suara itu datang dari segala arah, bercampur dengan teriakan dan tangisan. Beberapa warga langsung kabur ketakutan. Ustaz Hamdan menggertakkan giginya menahan gemetar. Ia melanjutkan bacaannya sambil menyiramkan air doa ke arah kuali. Tapi tiba-tiba air itu mendidih sebelum menyentuh kuali, menguap begitu saja. Dari dalam asap muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya seperti terbuat dari arang, matanya menyala merah. "Kalian tidak boleh menghentikan perjanjian itu." Ustaz Hamdan hampir terjatuh, tapi dengan sekuat tenaga ia menutup mata dan meneriakkan doa terakhir. Suara ledakan keras terdengar, membuat kaca jendela pecah dan api menyala di sekeliling warung. Ketika semuanya usai, warga menemukan Ustaz Hamdan pingsan di depan warung, dengan tubuh penuh abu dan luka bakar di tangannya. Warung itu kini benar-benar hangus, tapi anehnya kuali besar itu tetap utuh, tidak sedikit pun rusak. Sejak saat itu warga menutup jalan menuju lokasi warung dengan pagar bambu dan sesajen kecil. Tapi masih ada yang bersumpah, setiap malam Jumat Kliwon, bau nasi goreng itu muncul lagi, dan jika seseorang berjalan terlalu dekat, ia bisa mendengar suara lirih dari dalam asap. Masak lagi. Mereka belum kenyang. Malam itu hujan turun deras di desa tempat warung nasi goreng Pak Feris pernah berdiri. Petir menyambar bertubi-tubi, membuat langit tampak seperti terbakar. Warga desa menutup pintu rapat-rapat, takut keluar rumah sebab mereka tahu, setiap hujan deras turun, arwah keluarga Feris akan kembali berkeliaran. Di ujung desa, seorang pemuda bernama Andi, keponakan jauh Bu Atun, baru pulang dari perantauan di Jakarta. Ia tidak tahu kisah mengerikan yang menimpa pamannya. Setibanya di rumah peninggalan keluarga Feris, ia mendapati rumah itu kosong dan berdebu. Tapi anehnya, tidak terlihat rusak. Bau kecap, bawang putih, dan minyak goreng masih samar terasa di udara, seolah rumah itu baru saja ditinggalkan semalam. Andi mengernyit, "Aneh, siapa yang masih masak di sini?" Ia berkeliling rumah membuka satu persatu pintu kamar. Semua sunyi. Hanya ada foto keluarga Feris di dinding tertutup debu. Wajah mereka terlihat bahagia, namun senyum itu kini terasa aneh. Seperti menatap langsung ke arah siapapun yang melihatnya. Saat Andi menatap lebih lama, ia merasa mata di foto itu bergerak sedikit. Ia mundur cepat, menatap ulang, tapi kali ini foto itu tampak normal. Ia menggeleng pelan, berusaha mengabaikannya. Mungkin cuma capek. Malam semakin larut. Hujan belum berhenti dan suara petir mengguncang jendela. Saat Andi hendak tidur, terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Pelan tapi jelas, seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di lantai basah.
Andi terdiam. Ia menajamkan telinga. Suara itu berhenti sebentar lalu terdengar lagi. Kali ini disertai suara wajan yang beradu dengan sendok logam. Sekrek, sekrek. Sri. Andi bangkit mengambil senter lalu berjalan ke arah dapur. Lampu bohlam berayun pelan karena angin. Di meja dapur, terlihat nasi goreng panas mengepul di atas piring. Piring itu tampak baru saja disajikan. Uapnya naik perlahan dan aroma kecap serta bawang goreng memenuhi ruangan. Andi menelan ludah. Siapa yang masak ini? Tak ada jawaban, tapi dari arah belakang, terdengar suara lirih perempuan, serak dan gemetar. Makan dulu, Ndek. Nanti keburu dingin. Andi menoleh cepat. Di ambang pintu berdiri sosok perempuan berpakaian daster yang sudah sobek di beberapa bagian. Rambutnya basah menutupi wajah. Ia berdiri diam, menunduk. Buatan, tanya Andi dengan suara bergetar. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Separuh wajahnya gosong seperti terbakar. Tapi ia tersenyum lebar. Iya, Ndek. Ini masakan Ibu. Andi mundur 2 langkah. Tapi, Ibu sudah. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, perempuan itu menatapnya tajam lalu berbisik. Mereka lapar, Ndik. Bantu Ibu masak lagi. Saat itu juga, kompor menyala sendiri. Api menjilat tinggi-tinggi, wajan bergetar di atasnya. Dari dalam kuali tua di pojok dapur, muncul tangan-tangan hitam yang mengaduk sendiri nasi goreng yang tidak ada nasinya. Andi menjerit dan berlari keluar rumah, tapi pintu depan terkunci sendiri dengan keras. Ia mencoba jendela, tapi setiap kaca yang disentuh memantulkan bayangan wajah Pak Feris sedang menatapnya dari balik pantulan dengan mata merah dan senyum aneh. Kau datang tepat waktu, Andi. Mereka butuh darah segar. Suara itu bergema di seluruh rumah. Dari kamar, terdengar suara anak kecil tertawa lalu menangis. Andi menoleh ke arah tangga, dan di sana berdiri 2 sosok anak kecil, Rian dan Nisa, anak Pak Feris. Mereka memegang boneka terbakar di tangan, mata mereka hitam seluruhnya. Om Andi mau main? Tanya Nisa sambil tersenyum. Kami lapar, Om. Andi hampir pingsan melihat itu. Ia meraba kantongnya, menemukan kunci mobil dan berlari ke pintu belakang. Tapi begitu membuka pintu, ia tidak lagi berada di halaman rumah, melainkan di tengah warung nasi goreng lama yang sudah hangus. Lampu-lampu neon padam, tapi meja-meja terlihat penuh pembeli. Semua berwajah pucat, mata kosong, darah menetes dari bibir mereka. Mereka semua makan nasi goreng dengan tangan tanpa sendok sambil mengunyah pelan. Setiap kali mereka menelan, terdengar suara berdecit seperti tulang digigit. Andi menatap sekeliling dengan ngeri. Di balik meja dapur, Pak Feris berdiri dengan senyum lebar, mengaduk kuali besar yang memancarkan cahaya merah. Selamat datang, Andi. Kau keluarga kami, kan? Sekarang giliranmu masak. Wajan di tangan Pak Feris melayang, jatuh tepat di kaki Andi, tapi tak menimbulkan suara logam, melainkan suara basah seperti daging mentah jatuh. Dari dalamnya, muncul wajah Bu Atun dan kedua anaknya, merangkak keluar perlahan dengan tubuh berlumuran minyak dan darah. Andi menjerit sekuat tenaga, mencoba kabur tapi langkahnya berat seperti ditarik ke tanah. Jangan lari, Nih. Bantu kami masak lagi. Tiba-tiba semuanya gelap. Suara petir terakhir menyambar keras. Dan ketika cahaya kilat menerangi ruangan, semua sosok itu menghilang. Andi tergeletak di lantai, pingsan. Pagi harinya, warga menemukan Andi tidur di dalam warung yang sudah lama terbakar, bajunya penuh noda kecap dan darah kering. Di tangannya menggenggam erat sendok nasi goreng yang patah di ujungnya. Ketika warga mencoba membangunkannya, Andi perlahan membuka mata. Senyum aneh muncul di wajahnya. Warungnya buka lagi malam ini. Dan sejak malam itu, warung nasi goreng itu menyala kembali. Bau nasi gorengnya kembali menggoda siapapun yang lewat. Tapi kini, di papan nama depan, ada tulisan baru yang ditulis dengan cat merah. Nasi goreng spesial keluarga Feris, cita rasa yang abadi. Dan di setiap piring nasi goreng yang disajikan, selalu ada sehelai rambut panjang yang basah, seolah menandakan yang masak bukan lagi manusia. Sejak malam itu, warung nasi goreng keluarga Feris kembali buka seperti dulu. Anehnya, tidak ada seorang pun yang merasa aneh. Para warga yang tadinya takut lewat depan warung, kini malah berbondong-bondong datang. Mereka bilang, rasa nasi goreng di sana tidak tertandingi. Gurih, manis, dan pedasnya seolah sempurna. Bahkan beberapa orang berkata, sekali makan, rasanya kayak nggak mau berhenti. Warung itu kini dijalankan oleh Andi, keponakan Bu Atun. Ia tersenyum ramah,
melayani pembeli seperti tak terjadi apa-apa. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, matanya terlihat kosong dan gerakannya terlalu kaku, seperti bukan manusia biasa. Dan yang paling aneh, setiap malam jam 12 tepat, warung itu selalu penuh, walau tak ada satupun kendaraan yang terlihat datang. Malam itu, seorang pemuda bernama Damar lewat depan warung sepulang kerja. Bau nasi goreng menyeruak dari dapur, begitu kuat hingga membuat perutnya keroncongan. Ia berhenti menatap papan nama yang sudah pudar separuh terbakar. Nasi goreng spesial keluarga Feris, cita rasa yang abadi. Damar mengernyit. Kayaknya ini warung yang dulu kebakar ya. Kok buka lagi? Ia ragu sejenak, tapi rasa laparnya mengalahkan logika. Ia pun melangkah masuk. Begitu ia duduk, Andi muncul dari dapur dengan senyum lebar. Selamat datang. Mau yang pedas atau biasa, Mas? Pedas saja, Bang. Lagi lapar banget. Andi mengangguk pelan lalu berbalik ke dapur. Saat Damar menunggu, ia memperhatikan sekeliling. Warung itu remang-remang. Dindingnya masih hitam bekas gosong. Tapi di tiap meja ada lilin kecil menyala, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di meja lain ada beberapa pelanggan duduk diam, makan tanpa suara. Kepala mereka sedikit menunduk, dan tak ada satu pun yang berkedip. Damar menelan ludah. Aneh juga orang-orang sini. Beberapa menit kemudian Andi datang membawa sepiring nasi goreng panas. Aromanya luar biasa harum. Damar langsung menyantapnya tanpa pikir panjang. 1 suap, 2 suap, 3 suap. Rasanya benar-benar enak. Gurihnya terasa sampai ke lidah bagian belakang. Tapi di suapan keempat giginya mengenai sesuatu yang keras. Ia berhenti menunduk lalu tertegun. Di antara nasi yang ia makan ada potongan kuku manusia. Damar terdiam. Ia menatap ke arah Andi. Dan kali ini wajah Andi tampak berbeda. Matanya merah menyala, bibirnya tersenyum lebar sampai ke telinga. Habisin aja Mas, itu resep keluarga. Damar memuntahkan makanannya, berdiri dan mundur ketakutan. Tapi semua pelanggan yang tadi diam menoleh bersamaan ke arahnya. Wajah mereka pucat, mulut penuh nasi dan darah menetes dari bibir mereka. Jangan buang makanannya. Makan sampai habis. Andi perlahan mengambil wajan besar dari dapur. Suaranya menggema seperti dari dalam sumur. Yang nggak habis. Jadi bahan berikutnya. Tiba-tiba lilin-lilin di meja padam semua. Gelap total. Damar berlari ke arah pintu, tapi pintu warung sudah tertutup rapat. Dari arah dapur, terdengar suara kuali besar beraduk-aduk sendiri dan suara tawa perempuan yang lirih. Masak lagi, Feris. Yang baru datang lapar. Cahaya petir menyambar dari luar, menerangi seisi warung untuk sesaat. Saat itu Damar melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di belakang Andi berdiri Bu Atun, tubuhnya gosong dan matanya bolong. Di sampingnya ada Rian dan Nisa, anak kecil berlumuran minyak. Tertawa pelan sambil memainkan sendok penuh darah. Om Andi pintar masak sekarang? Kata Nisa dengan senyum polos. Tinggal 1 piring lagi, tambah Bu Atun lirih. Andi memegang kepala Damar dan mendorongnya ke meja, menatapnya dengan mata kosong. Jadi bahan terakhir. Damar menjerit keras tapi suara itu tenggelam oleh bunyi wajan yang beradu. Aroma nasi goreng semakin pekat, bercampur bau daging terbakar. Pagi harinya warga menemukan warung itu terbuka lebar. Di atas meja terdapat sepiring nasi goreng hangat. Tapi tidak ada siapapun di sana. Di lantai terdapat bekas telapak kaki berdarah yang menuju dapur, dan menghilang tepat di depan kuali besar yang masih berasap. Salah satu warga nekat mendekat dan melihat isi kuali itu. Ia langsung menjerit histeris dan pingsan. Di dalam kuali terlihat tangan manusia yang belum gosong sempurna. Masih menggenggam sendok. Di pergelangan tangannya ada gelang perak bertuliskan nama Damar. Malam berikutnya warung itu kembali buka. Tidak ada yang tahu siapa yang menyalakan lampu atau menulis menu di papan depan. Tapi setiap kali ada orang lewat, suara lirih terdengar dari dalam. Ayo makan, Mas. Ini nasi goreng terakhir. Rasanya nggak akan kamu lupa seumur hidup. Dan siapapun yang berani makan di sana, tak pernah terlihat lagi keesokan harinya. Sejak penemuan tubuh Damar yang menghilang, warga desa Suwong Wetan diliputi ketakutan yang luar biasa. Tak ada yang berani lewat depan warung nasi goreng itu lagi. Bahkan di siang hari. Namun yang membuat semuanya makin menyeramkan, setiap malam lampu warung tetap menyala. Dan dari jauh tampak bayangan orang-orang sedang makan di dalamnya. Bau nasi goreng yang harum dan menggoda selalu menyeruak sampai ke ujung jalan, seolah mengundang siapa saja untuk datang dan mencicipi. Suatu malam seorang wartawan muda bernama Sinta datang ke desa itu. Ia bekerja untuk kanal berita lokal yang sering meliput misteri dan kejadian mistis. Tujuannya cuma satu,
membuktikan kebenaran cerita warung terkutuk itu. Bersama kameramennya Reno, mereka berdua mendatangi lokasi tepat pukul 11 malam. Katanya jam 12 tepat selalu ada yang buka warung ini, ucap Sinta sambil menyalakan kamera. Reno menatap warung yang gelap itu sambil menelan ludah. Kita beneran masuk, Sin? Tenang aja, Ren. Kalau ini cuma hoax, kita dapat video eksklusif. Tapi kalau beneran, ya minimal kita viral. Mereka tertawa kecil, mencoba menutupi rasa takut. Tapi tawa itu langsung lenyap saat jarum jam menunjukkan sebuah 9 malam. Lampu warung tiba-tiba menyala sendiri. Pintu yang tadinya tertutup berderit pelan membuka perlahan. Dari dalam, keluar aroma nasi goreng yang menggugah selera, bercampur dengan bau amis seperti darah. Ini dia momennya, bisik Sinta, menatap ke arah kamera. Kita masuk. Begitu mereka melangkah ke dalam, suasananya terasa aneh. Warung itu tampak bersih, tidak seperti bangunan yang sudah terbakar. Di meja-meja terlihat pelanggan sedang makan diam-diam. Dengan kepala sedikit tertunduk, Sinta menyalakan senter kecilnya dan memutar kamera, merekam satu persatu wajah mereka. Tapi ketika sinar itu menyentuh wajah para pelanggan, Reno menjerit. Wajah mereka tidak punya mata dan bibir. Hanya kulit pucat dan lubang kecil di tengah wajah yang terus mengunyah sesuatu. Ren, ayo keluar, bisik Sinta. Suaranya bergetar. Tapi sebelum mereka sempat mundur, terdengar langkah kaki dari dapur. Seseorang berjalan pelan ke arah mereka sambil membawa wajan besar. Dia adalah Andi, dengan wajah setengah gosong dan mata merah menyala. Selamat datang di warung keluarga Ferris. Kalian pesan pedas atau biasa? Sinta langsung mengangkat kamera. Kamu siapa? Di tempat apa? Andi hanya tertawa pelan. Aku cuma masak buat mereka yang lapar. Lapar akan hidup. Tiba-tiba dari arah dapur muncul sosok Bu Atun. Tubuhnya hitam terbakar tapi masih mengenakan daster lama yang penuh noda minyak. Ia membawa piring besar berisi nasi goreng yang masih mengepul. Tapi di atasnya ada potongan tangan manusia yang masih segar. Ini resep turun-temurun. Setiap korban baru bikin rasanya makin nikmat. Reno berteriak histeris dan berlari ke arah pintu. Tapi semua pelanggan menoleh bersamaan, menutup jalannya. Wajah-wajah tanpa mata itu menatapnya. Lalu satu persatu mulai tertawa lirih. Suara tawa mereka berubah jadi jeritan. Dari lubang wajah itu keluar belatung dan asap hitam. Jangan pergi. Makan dulu. Sinta mencoba menarik Reno. Tapi tangan Bu Atun mencengkeram bahunya dengan kekuatan yang luar biasa. Kulit tangannya terasa dingin seperti es. Kamu wartawan kan? Tulis kisah kami, biar semua orang tahu betapa enaknya rasa dosa. Sinta menendang meja dan berhasil melepaskan diri. Ia menarik Reno menuju dapur untuk mencari jalan keluar. Tapi begitu mereka masuk, dapurnya sudah berubah. Penuh panci mendidih berisi potongan tubuh manusia. Dan di tengah ruangan berdiri sosok anak kecil, Nisa. Tubuhnya gosong, tapi senyumnya manis. Di tangannya ada boneka yang separuh terbakar. Tante mau makan juga? Tanyanya polos. Ayah yang masak hari ini. Di belakang Nisa, sosok tinggi besar muncul dari kegelapan. Itu Pak Ferris, tapi tubuhnya sudah meleleh seperti lilin. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar suara berat. Kalian datang. Artinya ada 2 porsi baru malam ini. Sinta menjerit mendorong Reno ke arah jendela. Lompat, Ren! Sekarang! Reno menghantam kaca dan keluar. Sementara Sinta menoleh terakhir kali. Dia melihat Bu Atun, Nisa, dan Pak Ferris berjalan mendekat perlahan. Suara logam panas dari wajan beradu keras lalu semuanya gelap total. Keesokan paginya, polisi datang setelah mendapat laporan warga yang mendengar teriakan dari warung itu. Mereka menemukan warung masih berasap, tapi tidak ada seorang pun di dalam. Yang tertinggal hanyalah kamera kecil yang jatuh di sudut meja. Ketika kamera itu diputar di kantor polisi, video terakhir memperlihatkan wajah Sinta yang penuh keringat. Matanya ketakutan berkata pelan, "Kalau kalian lihat video ini, jangan datang ke warung ini. Mereka masih lapar." Lalu terdengar suara tawa anak kecil, diikuti dentingan wajan yang semakin keras, hingga rekaman berhenti. Beberapa minggu kemudian, warga yang melintas di depan bekas warung itu bersumpah melihat papan nama baru tergantung. Warung nasi goreng spesial Sinta and Reno, cita rasa tak terlupakan. Dan setiap malam, dari dalam warung itu terdengar suara perempuan tertawa kecil, diikuti suara anak kecil berkata pelan, "Tante Sinta masaknya enak banget. Kita makan bareng yuk." Lampu warung tetap menyala sampai subuh, dan bau nasi goreng yang sedap selalu tercium di udara. Bau daging manusia yang belum habis dimasak,